Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bersyukur minimal 3 hal. Satu, apa kira-kira? Syukur diberikan iman Islam. Dari 7 miliar sekarang manusia yang hidup, yang Islam itu 1,7, 5,3 dipastikan neraka jahanam. Setuju? Betul? Karena innad dina indallahil Islam. Agama yang terima Allah hanya Islam. Jadi di luar itu pasti neraka jahanam. Kalau Bapak masih ragu berarti Bapak murtad. Iya, ini masalah akidah soalnya. Kalau Bapak masih meragukan kalimat saya, di luar Islam itu neraka jahanam, berarti Bapak bukan Islam yang benar. Setuju gak? Setuju. Bapak ini nggak setuju saya lihat. Dari wajah kelihatan, saya psikolog. Toleransi silakan, tapi Islam kita harus tegas. Betul? Akidah itu harus tegas, Pak. Kafir ya kafir, Islam ya Islam. Ya, kalau enggak saya pulang. Saya main ancam aja sekarang. Kenapa negeri kita nggak diberkahi? Karena dianggap semua agama sama. Ketika Bapak meyakini semua agama sama, Bapak murtad dari Islam itu. Tapi kita tetap menghormati beda agama. Yes, Islam itu agama toleran. Tapi bukan berarti mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama dan masuk surga, saya nggak mau masuk Islam, Pak. Toh juga sama-sama surga. Ini kita capek bangun subuh, zuhur, asar, maghrib, puasa sebulan, sedekah, infak, zakat. Betul? Karena dijamin masuk surga itulah orang Batak itu rame-rame masuk Islam. Ada jaminan, dan jaminan itu pasti dari Allah. Bengong saya lihat Bapak ini. Belum makan siang ya. Nanti makan lagi kita nanti. Syukur-syukur untuk Ustaz dibungkus ya. Saya bukan minta, mengingatkan. Beda ya. Hari ini tema kita menyambut Ramadan. Kenapa harus gembira menyambut Ramadan, Bunda? Ini Bunda, sebelah yang baju merah. Iya Ibu, yang pakai kacamata. Iya. Orang awak. Mengapa orang bergembira menyambut Ramadan? Mengapa harus gembira? Masya Allah. Udah, jawaban Ibu benar, boleh pulang. Iya. Ya pulang aja Bu. Satu, karena bulan yang diberkahi, Masya Allah. Kedua, pahalanya tingkatkan 1000 kali lipat dibandingkan ibadah di luar Ramadan. Ibu sholat di bulan Ramadan, pahalanya 1000 kali dibandingkan dengan sholat di luar Ramadan. Kita sedekah di bulan Ramadan 1000 kali pahalanya dibandingkan sedekah di luar Ramadan. Makanya orang berlomba di bulan Ramadan itu beribadah sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, sholat sebanyak-banyaknya. Sholat sunnah banyak Bu, sholat mutlak, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah hajat. Lakukan terus-menerus. Istirahat Ibu, baca Quran. Capek baca Quran, mendengar murattal. Berhenti dengar nyanyian itu. Jauh, ya jauhlah dari Allah. Ya, dengar Al-Quran. Saya kadang risih, ada pengurus masjid yang undang saya pengajian. Tip di mobilnya itu nyanyi, bukan ngaji. Saya kadang lucu. Ini ketua masjid undang saya ke rumah, di mobil nyetel nyanyi. Harusnya kan murattal kan. Kita dapat pahala, dia dapat pahala. Mobilnya berkah. Maaf, di mobil Bapak juga masih begitu banyak kan nyanyian, bukan murattal. Bapak tahu nggak, berdosa itu. Karena nyanyi itu bukan dari Islam, itu dari Barat. Barat itu kafir. Kafir itu neraka jahanam. Kok Bapak ikut ajaran neraka jahanam, bukan ikut ajaran Islam? Coba cek mobil Bapak itu, nyanyi kan? Bapak nyantai dengar nyanyian di mobil. Itu bukan dari Islam nyanyi itu, Pak. Karena kita ada satu seni yang mulia, membaca Al-Quran, menenangkan, menyenangkan, dapat pahala dan surga.
Kenapa nggak setel murattal di rumah, di mobil? Ibu, kenapa gembira menyambut Ramadan? Karena bulan penuh keberkahan. Ya, bulan yang para nabi memuliakannya, bulan yang para nabi meninggikannya, bulan yang para nabi mensucikannya. Jangankan kita, Bu, Rasulullah menangis menyambut Ramadan itu karena gembira, imanan wahtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah, ridho dari Allah. Kalau kita hidup tidak mengharapkan ridho Allah, pasti stres. Tapi kalau hidup mengharapkan Pak ridho, hidup kita tenang, Pak. Walaupun pendapatan cuma 60 juta sebulan, tenang kita. Insya Allah. Iya, benar, tenang. Saya merasakan itu, Pak. 60 juta sebulan, tenang kita itu. Masya Allah. Ibu ini bengong dari tadi saya lihat. Masya Allah. Ya. Baik. 1. Perintah puasa surat 2:183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Wa akhir ayat. Hai orang beriman, yang dipanggil orang beriman, Bunda, bukan orang Islam. Sebab kalau Islam dipanggil belum tentu mau. Orang beriman yang patuh, hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Karena kalau kata wajib dalam terminologi syariah berarti penting, pasti, mutlak, tidak bisa ditawar. Dia bukan sunnah, bukan makruh, tapi wajib. Berarti nggak bisa main-main, nggak bisa iseng. Sebagaimana orang sebelum kamu, oh bukan kamu saja, kata Allah. Karena Allah Maha tahu, manusia suka membantah. Diantisipasi Allah di ayat itu. Bukan kamu saja, sebagaimana orang sebelum kamu. Siapa itu, Bunda? Nabi Adam, puasa sepanjang tahun. Nabi Adam itu sepanjang tahun, Mbak, seumur hidup, sejak balik sampai meninggal. Umat Nabi Isa atau Yesus Kristus, kata orang Nasrani, itu 40 hari 40 malam tanpa makan. Kita cuma 30 hari, itu pun cuma 13 jam 15 menit. Betul kan, Pak? Cuma 13 jam, belum tentu mau berpuasa. Begitu buka puasa, 16 item di depan. Es buah, teh manis, air putih, gado-gado, karedok, pecel lele. Habis berbuka udah nggak bisa tarawih, kekenyangan. Pak Arnold waktu muda gitu dulu. Iya kan? Waktu muda, sekarang enggak, udah insaf beliau. Semua dimakan, semua diminum. Saya juga begitu dulu. Ada air putih, ada ini, ada teh manis, ada itu, ada cendol, ada es kelapa muda. Begitu kita minum segelas sudah kenyang ternyata. Masya Allah. Ya. Tarawih, witir. Imanan wahtisaban, mengharapkan keridhaan Allah, Bu. Hidup itu tenang, Bu, kalau kita mengharapkan keridhaan. Direcehkan orang, tidak gampang tersinggung. Dimarahi orang, tidak gampang terpancing. Dihina, tidak marah berlebihan. Kaya, tidak sombong. Miskin, tidak minder. Kalau kita nggak beriman, kaya sombong, miskin minder. Itu ciri-ciri orang yang kurang iman, Pak. Minder dia. Kenapa harus minder? Kaya dengan miskin meninggal sama-sama dikubur kok. Sekaya-kaya orang meninggal dibungkuskan kapan kok? Semiskin-miskin orang dibungkuskan kapan kok? Semewah-mewah rumah orang meninggal dibawa ke kuburan kok? Kenapa harus bangga jadi orang kaya? Kenapa harus minder jadi orang miskin? Betul ya, Pak? Rumahnya 30 miliar, meninggal dikubur. Rumah kita 300 juta, meninggal dikubur, sama. Bajunya 30 juta dibeli dari Perancis, meninggal kan kapan? Kita juga kan kapan? Sama. Kenapa harus sombong? Pak Arnold ya? Nah, Islam datang ke sini, Pak, ke sel ini. Islam masuk ke sel-sel kehidupan agar sombong itu dihilangkan. Makanya ciri-ciri orang yang sombong itu berarti imannya tidak ada. Orang beriman itu tawadhu, istiqomah, qanaah.
Dia kaya tapi tidak pamer, miskin tidak minder. Orang kan kadang kalau udah jamnya mahal, oh begini-gini dia depan orang, bukan main dah. Jadi kalau orang kaya itu nggak pamer dia, kalau beriman hidupnya tenang, santai. Yang penting dia sedekah. Nah, satu. Yang kedua, persiapan menghadapi bulan Ramadan. Satu, melunasi hutang puasa tahun lalu. Ada yang masih berhutang? Usahakan Bu, udah lunas. Diqadha. Ibu pasti ada qadha minimal 7 hari, 10 hari. Haid. Kalau kami nggak ada haid. Kecuali Ibu sudah menipause, tidak ada haid lagi. Bisa 1 bulan penuh berpuasa. Tapi yang belum menipause, otomatis setiap tahun tinggal puasanya seminggu atau 10 hari. Diqadha sebelum masuk Ramadan nanti. Mengqadhanya bisa orang lain kok. Suami bisa, anak bisa. Sebagian ulama boleh kan, orang lain boleh. Sama dengan bayar utang. Siapa yang bayar utang saya? Anak saya kan. Waktu 2 hari lagi, puasa qadha 6 hari. Terus bagaimana? Anak yang bantu. Ibu 2 hari puasa, anak suami ikut libatkan. Waktu tinggal 2 hari lagi soalnya. Qadha haid ibu masih ada. Waktu puasa kemarin ibu lupa. Bu, jangan sampai terjadi perulangan qadha itu sampai bertahun-tahun baru diqadha. Itu bukan fidyah Bu, yang fidyah itu sakit permanen. Ibu stroke secara medis dan uji klinis tidak sembuh lagi. Iya betul ibu, fidyah. Siapa Ustaz bayar fidyahnya? Bisa ibu uang langsung, bisa uang anak, bisa uang orang lain. Tidak harus uang kita. Misalnya saya nggak punya uang, anak saya yang bayar fidyah saya. Kalau saya sakit permanen misalnya, nauzubillah. Tapi ibu jangan sampai tidak berpuasa. Kalau masih bisa. Kalau nggak bisa karena sakit atau faktor usia udah 97 tahun. Secara medis tidak memungkinkan berpuasa. Bayar fidyah. Bayar fidyah bisa ke 4 orang miskin, bisa 1 orang miskin. Tapi diomongin Bu. Ya Bu, diomongin. Temui tetangga kita yang miskin. Apa definisi miskin? Punya pekerjaan tidak mencukupi. Kalau fakir, tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan. Kalau miskin, punya pekerjaan tapi tidak mencukupi hasilnya. Itu orang miskin. Kalau guru cukup, berarti bukan miskin. Guru sekarang kan besar gajinya. Apalagi kalau akhir tahun, uang salam dari wali murid. Karena saya tahu itu, ayah saya kan kepala sekolah. Kalau akhir tahun itu pada nyalamin amplop gitu ya. Masya Allah. Siapa sih ini guru? Masya Allah. Ya bunda ya, disalamin itu amplop sama ayah saya banyak. Ayah saya kepala sekolah. Nah, yang kedua, persiapan menghadapi Ramadan, buka surah 2184 Pak. 2184. Mau saya jelaskan sepotong-sepotong. Langsung, ada mic satu lagi. Surah 2 Al-Baqarah 184. Ini bisa nggak Ustaz? Bisa. Ya nggak apa-apa pakai itu. Ya. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Dari 183 deh supaya enak. 183, hai orang-orang yang beriman. Dengar Bu, yang panggil orang beriman loh. Terus diwajibkan atas kamu berpuasa. berarti nggak bisa main-main karena wajib, bukan sunnah, bukan makruh. Terus Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. siapa itu? Nabi Adam puasa sepanjang tahun seumur hidupnya. Terus Agar kamu bertakwa. oh, agar bertakwa. Apakah semua yang berpuasa dapat predikat takwa? Oh, belum tentu. Apakah semua orang sholat terima Allah? Belum tentu. Mudah-mudahan, la'allakum. Berarti bukan dikatakan Allah kamu pasti bertakwa, tapi mudah-mudahan. Apa kita semua nanti masuk surga ini? Wallahu a'lam. Bisa jadi saya duluan, bapak belakangan, gak ada masalah. Kan gak ada masalah ya. Bagi saya, bagi bapak bermasalah. Iya kan?
Iya, karena la'allakum Pak, mudah-mudahan. Karena ada orang saum bukan menghadapkan ridho, karena nggak enak sama mertua, datang dari Sumatera Barat. Mang lo puasa udah mintu ampun tibu dari Padang. Nggak lama kalau nggak puasa katanya. Iya Bu, betul ya. Terus yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. coba, luar biasa Al-Quran itu Bu. Allah tidak menyebut 30-29, tapi beberapa tertentu. Karena kadang 29, kadang 30, kadang 28 Pak. Per 5 tahun sekali itu. Saya pernah merasakan Pak, 28 hari itu. 5 tahun sekali kan tahun kehabisan. 28 hari kan Februari. Pas Februari jatuh puasa, 28 hari kita puasa. Makanya Islam itu Al-Quran ilmiah. Beberapa hari tertentu, tidak menyebut angka dia. Masya Allah. Terus Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, berarti boleh tidak berpuasa dua. Pertama, orang sakit atau perjalanan. Sakitnya sakit permanen atau sakit biasa. Kalau sakit permanen mutlak tidak mungkin puasa Bu. Bahkan dilarang kita berpuasa kalau sakit permanen karena berbahaya. Demam, flu, ibu nggak berpuasa. Ya Bu ya, boleh. Atau perjalanan, saya mengisi kajian di Medan, pulang dari Medan saya haus luar biasa di bandara, saya berbuka jam 8, jam 10 pagi, pesawat tiba dari Medan jam 10 di Soekarno-Hatta. Boleh? Boleh, karena saya dalam safar. Jadi Bapak jangan bilang, Pak Munjir ya Ustadz, tapi kok makannya di bandara? Kata beliau, karena beliau blow on waktu itu. Iya, iya. Kok Ustadz makan di bandara siang hari jam 10? Saya baru mendarat Pak dari Medan itu. Hak saya karena saya safar. Ya, jangan kaget orang nggak punya ilmu. Lucu ya Ustadz kok makan siang hari, mati karancaan katanya. Terus lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. kapan Bu? Setelah Ramadan. Karena kata Rasulullah, Abdul mengkodo puasa setelah Idul Fitri. Terus dahulu mana? Mengkodo puasa atau saum Syawal? Ayo siapa? Kalau jawaban benar boleh pulang. Siapa kira? Memang disunahkan mengkodo dulu sepanjang Syawal tidak ke ujung. Sebab bulan puasa Syawal hanya boleh dilakukan di bulan Syawal. Sementara kodo bisa 11 bulan. Namun Syawal hukumnya sunnah, sementara kodo hukumnya wajib. Terus mana kita dahulukan? Kodo. Begitu ibu habis Ramadan langsung kodo baru Syawal. Tapi kalau Syawalnya sudah ke pinggir, tinggal 3 hari lagi Syawal, Syawal dulu ibu. Waktu Syawal singkat betul ya. Kalau kodo 11 bulan, insya Allah. Makanya ibu coba ingati, misalnya ibu udah sakit parah mau meninggal, 2 tahun ternyata kodo ibu tinggal 16 hari. Tolong masukkan di surat wasiat. Atau ibu langsung, nak penyakit mama makin parah nak. Kalau dalam berapa hari ini mama meninggal, tolong bayarkan kodo mama 60 hari. Stres anaknya itu. Iya. Karena ibu dulu Padang Panjang preman gak puasa. Iya. Betul ya. Anak mengkodo Bu, apa boleh buat? Dikodo anak. Kalau suami ikhlas silakan. Jadi kita ingati Pak puasa kita. Macam saya lah. Saya yakin mungkin ada puasa yang mungkin minimal lalai lah dulu waktu muda di Medan. Anak lah yang mengkodonya nanti. Ya. Terus? Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah. Ibu jangan salah tafsir ini. Jangan sampai tafsirkan melaksanakannya ketika ibu kehausan segampang itu berbuka. Nggak bisa. Betul-betul secara medis berbahaya ibu kalau puasa baru berbuka. Tapi kalau saya kata, oh saya terlalu haus Ustaz mau buka puasa, nggak bisa.
Nanti kalau semua berpikir begitu, kita sebulan gak usah puasa, kita bayar aja fidyah. Ya Pak ya, salah tafsir orang nanti nih. Udah saya berat Pak berpuasa itu, saya bayar fidyah aja. Orang-orang kaya nggak ada yang mau puasa nanti. 30.000 sehari kali sebulan 900.000 dia bayar, udah gak puasa dia nanti. Berbahaya nanti kalau salah tafsir ayat ini. Betul-betul nggak bisa. Ibu sudah sakit parah, nggak mungkin berpuasa, baru iya tidak berpuasa. Terus, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Ibu dengar Bu, betul secara syariah memberikan makan satu orang miskin. Tapi ujung ayat itu, barang siapa yang melakukan kebajikan itu lebih bagus. Apa makna tafsir ayat itu? Betul Bu, ibu cukup memberikan makan satu orang miskin, tapi masa ibu antar nasi satu porsi ke rumah orang, sementara dia suami istri anak. Kasihlah minimal 3 porsi supaya bisa mereka makan 3 orang dari nasi yang kita antar. Itu maksud ayat itu Bu. Jangan mentang-mentang kita puasa tinggal sehari, 1 porsi doang kita kasih sama dia. Akhirnya gara-gara nasi kita suami istri ribut, cerai dia, berantem. Antar aja 3 porsi. Jadi 2 porsi hitung sedekah, 1 kewajiban membayar fidyah. Ya, terus. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya, kalau memang memungkinkan ibu walaupun sakit-sakit ringan berpuasa, berpuasalah. Kalau sekadar flu, demam biasa, puasa itu lebih bagus bagi kamu kata Allah. Tapi kalau nggak kuat lagi, silakan berbuka. Islam itu ilmiah, Pak. Ilmiah, ya. Sangat logik. Tapi kalau udah parah jangan malah dilarang berpuasa. Ya, terus. Udah. Poin kedua. Tadi surat berapa itu? Tadi 184. Sekarang 2. Berlatih menahan diri. 3134. 134. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Oh, berarti sedekah nggak tunggu kaya Bu. Itulah penjelasannya. Baik di waktu lapang maupun sempit. Waktu kaya sedekah, miskin tetap sedekah. Tapi nggak ada uang Pak, cuma 5.000. 5.000 sebulan nggak apa-apa. Pak cuma ada 10.000 sebulan. 10.000 sedekah. Yang penting istiqomah. Setiap bulan kita sedekah. Sebab pemulung, tukang sampah. Kan tiap hari lewat ke tukang sampah. Gaji mereka kecil cuma 1 juta. Kasih 10.000 Mas, sarapan pagi Mas. Itu sanggupnya ibu sedekahnya. Tapi istiqomah. Atau ibu di rumah seperti bunda yang 2 atau yang 3 ini, tiap pagi lebihkan bikin sarapan, bikin nasi goreng, rebus telur atau dibikin dadar, kasih sama tukang sampah yang lewat. Mas ini Mas untuk sarapan pagi, berapa modalnya? 2.000. Masya Allah. 300 meter jalan dia, ada pohon besar, makan dia jam 9 pagi. Waktu mau makan dia apa doanya Bu? Berkah ya Allah, ibu yang berikan nasi ini. Diaminkan miliaran malaikat. Kita diberkahi hanya modal 2.000 nasi goreng. Masya Allah. Gampang kok mencari keberkahan itu. Banyak sedekah. Tapi justru orang Indonesia itu pelit itu luar biasa. Sempili karyang. Iya Bu, pelitnya bukan main. Tiap hari nggak kita sedekah. Kasih sama pemulung Pak. Ngomong sama istri rumah, Ma, kalau bikin nasi goreng lebihkan ya Ma, goreng 1 telur. Nanti yang tukang sampah setiap hari lewat itu kasih ya Ma. Gaji kita lumayan kok, 30 juta sebulan. Kalau yang 30, udah ibu lakukan nggak itu Bu? Shhh. Udah ibu lakukan nggak sedekah setiap hari itu? Ya lakukan ya Bu. Minimal bikin nasi goreng, kasih sama pemulung, tukang sampah. Mereka maaf ya Bu, belum tentu mereka sarapan pagi, gaji mereka pas-pasan. Banyak jalan untuk ke surga sebenarnya, tapi tidak semua orang mau mengambil jalan itu. Terus
dan orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan marah. Bapak gampang mana? Menahan marah atau menafkahkan harta? Susah mana, Pak? Menahan marah atau memaafkan orang? Mana lebih susah, Bapak ini baju coklat? Susah mana? Memaafkan orang atau menahan marah? Jujurlah. Saya juga. Saya kalau maafkan orang insya Allah, Pak. Saya nggak ada dendam sama siapapun. Tapi kalau menahan marah, melihat Pak Arnold aja macam-macam udah emosi saya. Iya, saya menahan marah itu lah, Pak, sampai sekarang. Tapi kalau maafkan orang lain, orang yang mau racun saya pun saya maafkan. Ampuni dosanya ya Allah, dia khilaf ya Allah, dia itu hambamu. Tanpa minta maaf insya Allah saya maafkan. Tapi kalau menahan marah ya Allah, naik mobil kita dipotong orang, mobil kita Innova, dia Daihatsu lagi 900 cc, tarik mas, langsung saya bilang itu. Iya, Pak. Gampang terpancing saya kalau emosi. Nah, umumnya orang Sumatera begitu. Kalau orang Jawa keunggulannya menahan marah. Orang Jawa itu bisa menyembunyikan marah. Keunggulan orang Jawa di situ saya lihat, bisa menahan marah. Orang Sumatera kita, orang Padang, Batak, Aceh sama, Pak. Dia marahnya lepas. Cuma tidak pendendam. Habis marah ya marah, kita ngopi. Habis marah ya makan-makan, bayar sendiri-sendiri. Enak aja bayarin melulu. Ya, terus Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. nah, apa itu kebajikan, Ibu? Tahu nggak, Ibu? Menolong orang yang pernah mengkhianati kita. Oh, itu luar biasa. Membantu orang yang pernah mencelakai kita. Luar biasa. Menolong orang yang pernah memfitnah kita. Berat, Pak, itu. Dulu berhenti bekerja kita gara-gara fitnah dia sebar. 5 tahun kemudian dia minta tolong, dia sakit, tolong ya, saya sakit ini, nggak ada uang untuk membayarnya. Kita tolong surga kita, Pak. Berat, Pak Arnold, berat ya. 5 tahun lalu kita difitnah sampai dipecat gara-gara dia. 5 tahun kemudian dia minta tolong karena masuk rumah sakit nggak ada uang. Kita ikhlas menolongnya, surga kita itu. Bisa kira-kira nggak? Berat ya? Jujur berat. Yang ada apa? Enak aja kau. 5 tahun lalu aku dipecat gara-gara kau. Matilah kau, betul. Yang ada biasanya keluar begitu, Pak. Biasanya yang keluar itu gitu kan, Pak. Emosi kita. 5 tahun lalu gara-gara kau aku dipecat, difitnah di kantor. Sekarang kau sakit minta tolong sama aku. Tapi begitu kita bisa ikhlas, Masya Allah, kita bayar sampai 17 juta. Surga kita itu, Pak. Berat memang iya. Untuk masuk surga itu berat, Pak. Sedikit orang bisa masuk surga. Paling 30%. Yang masuk surga itu 30%, Pak, paling. Dari akumulasi manusia di muka bumi ini. Subhanallah. Contohnya ngaji inilah. Warga 500 yang datang 30 kok. Berat memang. Enak nonton TV, ngopi. Ya, terus habis. Ya, poin berikutnya saya baca. Keutamaan bulan Ramadan 1. Bulan penuh ampunan. Oleh sebab itu banyak istighfar, Bu, di bulan Ramadan. Terutama jam berapa, Bu? Antara setengah jam sebelum masuk subuh sampai waktu subuh masuk. Kita di rumah saya yakin semua punya pembantu. Kita gak bawa sahur. Di setengah jam menjelang masuk sahur itu isi istighfar saya banyaknya. Berwudu, salat 2 rakaat, salat sunnah mutlak, ibu istighfar sambil menangis. Air mata ketulusan sangat dicintai Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Setengah jam kita itu. Setirah setengah jam menjelang subuh. Atau astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lakukan itu, Bu. Kalau astagfirullah wa atubu ilaih, aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadamu, itu artinya.
Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi jangan ngulang lagi. Habis Ramadan kembali buat dosa. Itu bukan bertobat. Ya, namanya tobat itu cuma sekali, Pak. Salat sunah tobat itu cuma sekali sebenarnya. Artinya ke depan nggak melakukannya lagi. Kalau melakukan itu bukan salat sunat tobat. Namanya tobat itu kan berhenti, menjauhi, membenci. Itulah pengertian tobat. Nasuha. Berhenti, menjauhi, membenci. Apa yang kita benci? Dosa. Apa yang kita jauhi? Dosa. Makanya sebut nasuha. Kalau mengulang lagi bukan nasuha. Salat sunnah itu cuma sekali, Pak. Sunat tobat itu. Berarti berhenti dia. Ke depan sudah tidak melakukan dosa lagi. Minimal dosa-dosa besar ya tidak dilakukan. Dosa kecil mungkin kadang terbiasa. Tapi jangan lupa, Pak, bohong itu dosa besar loh. Berdusta itu dosa besar loh. Walaupun lewat canda. Dusta itu tidak boleh canda. Canda pun dosa. Kadang kita lupa kan sambil bercanda. Padahal itu dosa sebenarnya. Ya. Barang siapa mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Bu, dengar? Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Imanan wahtisaban. Coba, Bu. Karena iman. Bu, masih buka HP beliau itu. Itu tidur, coba bangun. Bu, sahur, sahur. Sahur. Ada yang tidur, ada yang buka HP. Itulah pintarnya setan itu, Pak. Setan itu luar biasa. Cara kita supaya jangan mau dengar pengajian itu. 1001 cara dia. Ngantuk aja kalau ngaji itu. Tapi kalau joget 3 hari kuat. Masya Allah. Ya, itulah kehidupan. Setan itu berhasil. Ya. Barang siapa mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nikmat kok. Tapi imanan wahtisaban. Bukan karena ikut-ikutan di rumah susun tetangga kita sholat tarawih, oh kita nggak enak lah kok nggak tarawih. Bukan karena Allah, karena teman. Kenapa ibu berhijab? Teman akrab saya berhijab semua, Pak Ustadz. Nggak enak kalau saya sendiri nggak berhijab. Bukan karena Allah. Kenapa sedekah, Bu? Iya, tetangga saya rajin sedekah, saya nggak enak kalau nggak sedekah. Nol. Di dunia nama kita terkenal pemurah. Tapi di padang mahsyar nol. Nama kita nggak disebut orang, nggak disebut Allah, tidak kenal malaikat kita. Tapi kalau kita pemurah karena Allah, malaikat populer nama kita di langit. Bu, sifat yang paling disenangi Allah itu apa? Pemurah. Nama kita itu populer di langit, Bu. Disebut-sebut malaikat. Karena Allah Maha Pemurah. Paling mencintai orang pemurah itu, berbagi. Udah sedekah enggak Ibu hari ini? Udah sedekah enggak hari ini? Sedekah sarapan. Minimal sedekah senyum. Tapi jangan senyum-senyum terus, orang gila. Jadi biasakan, Bu, kalau ketemu ibu-ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sehat ya Bun, sehat, Masya Allah, sehat keluarga, sehat, Barakallahu fiik ya Bu. Itu doa itu tinggi, Bu, tinggi, agung, suci. Barakallahu fiik ya Bu, salam sama Bapak di rumah ya Bu, mudah-mudahan semua sehat. Ketemu dengan ibu yang lain, sehat Bu, sehat, keluarga sehat Bu, ya Barakallah ya Bu, mudah-mudahan keluarga Ibu sehat terus. Nanti doa itu dikembalikan malaikat ke kita. Malaikat mendoakan kita yang sama. Allahu Akbar. Dikembalikan malaikat sama kita doa itu, Pak. Karena kita suka mendoakan orang lain kebaikan, malaikat mendoakan kita. Ketemu misalnya Bapak, sehat Pak, sehat, Barakallah ya Pak. Keluarga sehat di rumah sehat. Istri muda Bapak, alhamdulillah sehat. Beliau kan istri muda ada ya. Iya, istri tua, istri muda sehat, alhamdulillah. Iya, kita doakan istri-istrinya. Jangan yang muda doang, ya. Harus yang tua juga.
Ya, kemudian yang kedua terdapat malam Lailatul Qadar surat 97 1 sampai 5, Pak. 97 1 sampai 5. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu diturun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi usahakan Bu 10 malam terakhir sedekah sebanyak-banyaknya. 10 malam terakhir itu Bu, malam Lailatul Qadar, terutama 3 malam, malam 25, 27, 29. Terutama 2 malam utama, malam 27, malam 29. Sedekah Ibu sebanyak-banyaknya. Malam 27, malam 29. 1000 kali pahalanya lebih dibandingkan sedekah di luar itu soalnya. Ngomong sama suami, "Mas, udah gajian Mas, iya. 30% kita sedekahkan ya Mas. Ini malam 29 Mas. Pahalanya Masya Allah Mas. Mudah-mudahan kita diberkahi Mas." Ya Pak ya, Bapak gajian 29 itu khususkan sedekah. Cari orang miskin di komplek kita ini. Atau transfer sama saudara kita di kampung, di Jawa, di Palembang, di Medan. Transfer sekian persen dari gaji. Malam Lailatul Qadar itu, malam 27 dan 29. Masya Allah Bu pahalanya. Memang 1000 kali lebih bagus. Makanya orang-orang dulu seperti ibu saya, kalau malam 27 itu sedekah Bu. Apa saja disedekahkannya. Ada sepatu, ada mukena, ada sarung, ada baju, ada tas. Saya waktu itu masih anak-anak ya. Kenapa sih Bu ini begitu getolnya malam ini sedekah itu? Saya belum tahu waktu itu Pak. Sekarang setelah saya belajar Quran, subhanallah, ternyata pahalanya ditingkatkan 1000 kali. Malam Lailatul Qadar itu, malam 27 dan 29. Jadi mulai tahun ini Bu, tingkatkan itu, ngomong sama suami. Kita sedekahnya Mas minimal 2 malam terakhir, 27 29. Sebanyak-banyaknya. Ibu kalau perlu sedekah rumah susun, Ibu ngontrak. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian bulan diturunkannya Al-Quran 2185. Udah? Belum? Iya silakan 2185. Dan ingatlah ketika Ismail, Idris dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Iya, yang soleh. Ya terus? Iya. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Bu, orang-orang soleh itu ciri-cirinya dirahmati. Apa ciri-cirinya? Ketenangan jiwa. Ini si bapak umur berapa sekarang Pak? Yang baju putih 45. Jujur ya, pernah nggak seminggu terakhir gelisah? Sering. Pemacunya apa? Istri suka minta uang atau gimana kira-kira? Di situ ya. Ada istri di sini? Yang mana? Iya, kadang kita udah uang nggak ada, istri minta uang, masalah di kantor berat, kita dipermainkan kawan-kawan, sampai rumah masih diomelin istri lagi. Oleh sebab itu ibu-ibu kalau bisa kurangilah ngomel. Ibu kan nggak tahu gimana beratnya kami di kantor itu Bu. Diomelin anak buah, ya, dibentak pimpinan, tapi kami nggak pernah cerita di rumah Bunda. Kami menjaga perasaan ibu. Kita nggak pernah kan mau cerita kesulitan kita sama istri. Kita tahan, ku tanggung sendiri derita itu. Kita laki-laki nggak banyak cerita di rumah Pak. Diam gitu. Apalagi kalau nggak ada uang. Iya, diam biasanya itu. Iya.
Makanya ibu-ibu saya minta, kok nggak penting nggak usah ngomel lah, karena ngomel itu bukan sifat orang beriman. Lebih bagus diomongin, bukan ngomel. Kalau diomongin kan logika, kalau diomelin kan membuat orang tersinggung. Suaminya sudah tersinggung, capek lagi, jelek lagi, ya. Iya, ibu berhentilah ngomelin suami, dosanya besar. Tahu nggak ibu posisi ibu dalam Islam itu, posisi suami pengganti ayah loh bu. Dosa besar nggak ngomelin ayah, begitulah ngomelin suami itu. Iya, posisi suami itu pengganti ayah loh bu. Makanya dia bertanggung jawab terhadap ekonomi ibu, keselamatan ibu, jiwa ibu, fisik ibu. Makanya cari suami itu usahakan lebih kaya dari ibu, karena dia akan menanggung biaya ibu. Usahakan cari suami fisiknya lebih besar dari ibu, karena akan melindungi ibu secara fisik. Usahakan suami ibu lebih berwawasan dari ibu, karena dia memberikan apa namanya itu, kalau berwawasan, orang berwawasan lebih memberikan ilmu kepada kita. Jadi harus lebih cari suami itu, lebih berwawasan, fisiknya lebih besar, ilmu lebih banyak, uangnya lebih banyak. Ini suami sudah miskin, bodoh, kecil, belagu. Jangan mau bu, cari suami yang cerdas. Ya seperti Pak ini, Pak apa namanya nih? Pak Idris kan, dia punya uang, punya warisan di kampung, ya. Iya. Jadi beruntung istrinya. Baik, kita teruskan. Salah satu waktu yang terbaik untuk dikabulkan doa, terutama 10 malam terakhir. Jangan tinggalkan bu 10 malam terakhir setengah jam saja setiap malam. Setengah 5 sampai jam 5. Jam 5 kita masuk sholat subuh. Tengah 5 ibu jangan baca Quran, jangan berzikir, doa setengah jam itu. Itu yang saya lakukan selama ini. Ada hajat saya belum terpenuhi, umur 23 tahun, 33 saya belum nikah. Setiap malam saya doa, mudahkan jodoh hamba ya Allah, mudahkan jodoh hamba ya Allah. Habis lebaran dapat, walaupun baru satu. Yang baru satu bilang apa? Iya bu, orangnya ada lagi di sini. Setiap subuh bu setengah jam saya doa. Saya belum punya rumah, 7 tahun nikah belum punya rumah, ngontar rumah kecil di pinggir kali. Kalau banjir siaga 1. Iya, 2 meter di rumah saya. Udah rumah kontrak di pinggir kali. Menangis saya bu malam bu, Rob, engkau maha kaya Rob, mudahkan rezeki hamba agar hamba bisa beli rumah. Rob, engkau maha kaya ya Allah. Ternyata air mata ketulusan itu bu luar biasa. Habis lebaran ada ngasih rumah, ngasih uang, bisa beli rumah. Air mata lah, menangislah berdoa itu Pak, dengan tulus. Allah itu maha melihat ketulusan kita berdoa itu. Jangan Bapak ngomong begini, Allah nggak mungkin lah bisa beli rumah. Jangan, Allah itu maha kaya, ada jalan nanti. Tapi menangis bu, engkau maha kaya ya Allah, mudahkan rezeki hamba, engkau maha pemurah. Puji dia. Sama dengan kalau kawan kita puji kawan kita, langsung bagi dia. Oh, ente uangnya banyak ya, masya Allah. Saya dengar ente pemurah ya. Makan-makan dia, gue traktir. Langsung gitu dia tuh. Karena kita sudah puji dia. Iya Pak, itu logikanya sederhana, masuk logikanya. Kalau kita memuji orang, pasti dia simpati sama kita. Makan-makan dia, katanya. Ya, nanti habis ini puji aja orang supaya makan gitu ini. Masya Allah. Terus udah. Kemudian dilipat gandakan pahala sodakoh 436. Jadi kebiasaan ibu banyaklah sodakoh, terutama 10 malam terakhir. 436. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada 2 orang tua. 1, ibu bapak dulu bu. Kalau ada ibu makanan, ada kue, ada beras, ada uang, ibu bapak dan mertua, jangan orang lain. Karena kebiasaan saya lihat orang dengan tetangganya pemurahnya, masya Allah, dengan teman akrabnya luar biasa, gajian ditraktir. Maaf, ibu kandungnya di kampung pernah nggak dimakan ke restoran?
Pernah nggak kita bawa ayah kita makan ke restoran mewah bulan muda? Yang kita traktir apa? Teman kantor, teman komplek, teman kuliah. Coba telepon ayah di kampung. Ya, tanggal 4 nanti ke Jakarta ya, kita makan-makan. Mungkin seumur hidup Pak ya, kita belum tentu makan di restoran mahal. Begitu kita traktir, menangis kita lihat ayah kita makan itu, Masya Allah. 50 tahun umurnya, belum pernah makan di restoran demi pendidikan kita. Begitu kita traktir, Masya Allah, terharu kita melihat dia makan itu. Iya, Pak Arnold, ada orang tua masih? Nggak ada dua-duanya. Iya, kalau masih ada Pak, berbuat baiklah, ajak makan. Saya yakin menangis kita melihatnya. Mungkin di kampung, di Jawa sana, belum pernah dia makan seenak itu. Ibu juga gitu ya Bunda ya, ajak saudara, adik mungkin di kampung masih susah, sekali-sekali panggil ke Jakarta makan ya deh di restoran. Masya Allah, dia berkorban Bu, tidak kuliah, asal kita dulu bisa kuliah. Berkorban abang kita tidak kuliah, asal kita bisa kuliah. Sudah kita berhasil, lupa kita dengan mereka. Iya, adik saya nggak kuliah Bu, gara-gara saya. Abang aja yang kuliah, katanya. Masya Allah. Setelah sarjana kadang lupa kita sama mereka, walaupun mereka tidak pernah mengungkit Pak. Ya Bunda ya, ingat adik-adik di kampung yang dulu berkorban untuk kita. Ayah kita dulu nggak sempat beli sandal lebaran Bu, asal kita bisa punya sepatu. 7 tahun kadang ibu kita tidak bisa beli baju lebaran. Malu sebenarnya dia ke lapangan itu, mungkin hanya 7 tahun nggak ganti-ganti, tapi demi kita anak-anaknya. Sekaranglah kesempatan kita berbuat baik, mumpung masih hidup. Bapak masih ada orang tua ya, pada bunuh udah meninggal ya. Masya Allah, doalah yang bisa kita panjatkan sekarang. Ya, ya objek zakat 960. Kepada siapa kita berzakat? 960. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Iya, fakir apa Bu fakir? Tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan, betul nggak punya apa-apa, itu fakir. Kedua, orang miskin, punya pekerjaan tidak mencukupi. Ketiga, ya, Pengurus zakat. pengurus zakat amil. Pak, tapi kan dia orang kaya. Bukan kayanya, karena kerjanya amil. Rumah kita 3, mobil 4. Orang kok berzakat ya sama Pak Munjir? Ya saya nerima zakat itu karena saya amil Pak, saya berhak digaji. Soal harta saya banyak itu urusan saya. Bapak nggak bisa. Pak Munjir mobilnya 4 tapi kok masih menerima uang zakat ya? Emang hak saya. Jangan sempat kita ngomong dia orang kerjaannya memang dikerjakannya itu, dia dapat gaji dari zakat itu Pak. Contoh, saya tiap tahun saya ambil zakat di masjid misalnya, saya tetap dapat Pak zakat itu. Malam Idul Fitri diantar sama saya uang sekian gitu. Kalau orang bilang, Pak Mujir ya kok nerima uang begitu? Ya memang hak saya itu, karena kerja saya. Terus Para mu'alaf yang baru masuk Islam, walaupun orang kaya dia iya. Jadi jangan mentang-mentang dia kaya kita enggak. Jadi makanya saya kalau mengislamkan orang Pak, habis kita syahadatkan saya bilang, tolong gelar sorban lah, kita berikan bantuan. Dia terharu Pak, baru 2 jam saya masuk Islam sudah begitu kepedulian orang Islam terhadap saya. Dapat nggak banyak, paling 1,5 juta, tapi dia terharu dengan jumlah uang itu. Walaupun dia orang kaya sebenarnya, bukan atas kayanya, atas dia mu'alaf kita bantu. Terus untuk memerdekakan budak. sekarang nggak ada pembantu. Pulang kampung pembantu kita tanya, orang tua masih ada Mbak? Masih. Ini ya bawa baju ibu, baju bapak, kasih sama orang tua ya. Lebihkan gajinya dulu barang sebulan 2 bulan. Ini ya untuk kamu.
Sekarang budak nggak ada, yang ada pembantu. Membedakannya, budak itu boleh kami nikahi, Bu. Akad jual beli budak sekaligus boleh jadi akad nikah. Makanya kalau orang Arab itu dulu untuk beli budak itu pakai akad. Ku beli budakmu seharga 1.000 real. Itu boleh sekaligus dijadikan sebagai istri. Sah secara syariah. Sekarang dia bukan budak, dia pembantu. Nggak bisa kita nikahi tanpa nikah resmi. Itu bedanya, Pak. Terus orang-orang yang berhutang. ya, walaupun hutangnya untuk judi. Misalnya dia kalah judi di Makau, diancam dia, kalau kamu tidak sanggup bayar utang ini, kamu dibunuh. Kita wajib membantu dia. Pak, tapi kan kalah judi di Makau, karena nyawanya sudah terancam, harus kita tolong. Bukan atas kalah judinya kita tolong, nyawanya mau kita selamatkan. Udah diancam nyawanya, Pak, di Makau sana. Kalau kamu nggak bayar ini, kamu saya bunuh. Udah, kita kumpul uang. Dapat pahala besar kita karena menyelamatkan satu nyawa. Jadi Bapak jangan ngomel. Enak aja Pak Munjir suruh ngumpul uang. Dia kalah judi kok. Gue ngumpul uang. Pret gitu. Ya, nggak boleh. Terus Untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. iya, kita sedang di masjid, Bu. Tiba-tiba datang orang di pintu masjid. Assalamualaikum, salam. Pak, mohon maaf mengganggu. Saya dari Sumatera Barat. Dompet saya hilang. Keluarga saya belum saya temukan, Pak, di Jakarta. Boleh Pak, barang 700.000 ongkos kembali ke Padang. Wajib kita bantu, Pak. Bantu Pak ongkos saya ke Padang, Pak. Saya naik bis saja 700.000. Wajib kita bantu itu. Mau kita kenal, mau tidak, mau siapapun dia. Jangan kita bilang, enak aja kau nggak ada minta-minta sama kita nggak kenal. Nggak boleh. Kumpul-kumpul uang kita, 800 lebihkan 1 juta untuk uang makannya di jalan. Naik Cin 2 Mato. Masih ada mobil Cin 2 Mato? Nggak ada lagi ya? Dulu saya naik itu pulang ke Medan, Cin 2 Mato. Yang ada ANS ya. Masya Allah. Terus Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. coba lihat, Pak. Wajib kita bantu mereka. Kemudian terakhir, poin terakhir. Melatih simpati dan kemudian terhadap sesama. Surat 2195. 2195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Di mana, Pak? Sedekah, infak, zakat. Di jalan Allah. Bukan tuh hura-hura. Bukan hanya traktir teman kantor. Kebiasaan orang gajian traktir teman kantor. Kan mendingan kita traktir ibu kandung kita, ayah kandung kita, saudara kandung kita, bibi kita. Kebiasaan kan kita gitu ya Pak umumnya ya. Kalau udah bulan muda, terima gaji, traktir makan kawan di kantor. Kan Mbak beli-beli ini. Betul ya Pak? Makan-makan yuk. Kita belagu banget kita yang bayarin gitu. 5 orang bayar. Sekarang pertanyaan, Bapak setiap bulan nggak traktir anak istri? Begitu gajian telepon istri, maka kantor mah bawa anak aja. Kenapa? Mau Papa traktir rumah makan-makan? Jarang orang melakukannya. Yang traktir teman dekatnya, betul? Teman kuliah. Nah seperti beliau ini gitu. Hari ini robah lah itu. Begitu gajian di kantor telepon anak istri, makan-makan yuk, simpang raya. Cuma makannya cuma sepotong telur rebus. Gitu baru suami yang benar. Terus Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan. iya. Baik, poin terakhir surat 5 ayat 2. 5 ayat 2, 4, 9, 10. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qala'i, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah
sedang mereka mencari kurnia keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan. Nah, yang banyak sekarang tolong menolong dalam perbuatan dosa, Bu. Ngomongin orang rame-rame, membuli orang rame-rame, menjelek-jelekkan orang rame-rame. Yang banyak itu sekarang. Lihat di medsos itu. Kalau saya hapus semua, Bu. Begitu masuk banyak saya hapus. Saya baca aja nggak mau. Nambah dosa saya. Yang diceritakan kan aib orang di situ, di medsos itu. Hapus. Asal masuk saya hapusin. Kadang-kadang terpengaruh kita nanti dengan tulisan itu. Belum tentu benar, berarti fitnah. Jadi saya lihat ya mama bicara, Bu, medsos sekarang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya saya hapusin, masuk WA banyak penuh seharian. Saya hapus. Karena kalau kita baca, kadang terpengaruh juga kita, Pak. Misalnya dia cerita si anu begitu. Oh, masa sih begitu? Terpengaruh kita. Akhirnya kita sendiri ikut membenci dia gara-gara tulisan itu. Ya, oh ya. Oke, terakhir ayat berapa tadi? Surah berapa? 5 ayat 2. Iya. Udah ya? Nah, kesimpulannya adalah ketika kita sudah berbuat baik, hampir dipastikan kita dibenci banyak orang. Hampir dipastikan. Terutama kalau kita pemurah, suka membantu, suka sedekah, suka peduli segala macam. Jadi omongan malah kita dalam arti negatif malah. Itulah ujian buat kita kalau kita jadi orang baik. Alah belagu banget sih sedekah. Alah belagu banget sih itu, belagu banget. Bagaimana kita menyikapinya? Diam. Gak usah tanggapin, Pak. Gak usah berdebat. Percuma. Bisa menghapuskan pahala kita nanti. Diam kita. Saya kira cukup sekian, Bu. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita ngisi kajian lagi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.